Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran yang akan menyelamatkan umat manusia di dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, kita jangan ragu-ragu bahwa tiada satu pun firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan yang paling benar kecuali Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena kebenaran Al-Quran bersifat mutlak dan hakiki, maka hendaknya kita harus dapat menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya hukum dan hakim kita dalam segala persoalan yang ada di sekitar kita, baik dalam masalah fikih, muamalah, akidah, ibadah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasi billahi wa qadahu hudi ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Ali Imran ayat 101. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan perintah bagi kita agar senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Selain itu, merupakan jaminan bahwa jika kita tetap berpegang teguh kepada agamanya, pasti memperoleh jalan yang lurus, yakni jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam berisi ajaran-ajaran yang berdasarkan pada firman Allah. Kita yakini bahwa semua firman-Nya adalah benar. Secara akal dapat kita katakan dan pastikan bahwa Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang paling benar. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam masalah beribadah, kita harus benar-benar dapat menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar landasannya. Kita tidak boleh mencampur adukkan kebatilan di dalamnya. Misalnya, ilmu-ilmu klinik menjadi bagian dari ibadah. Sebab hal semacam itu sangat dilarang di dalam agama. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Wala talbisul haqqu bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah kiranya yang menjadi rahasia kebesaran dan kejayaan Islam pada masa-masa permulaan perkembangannya. Lantaran pemeluk-pemeluk Islam saat itu benar-benar meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, yang sampai kapanpun dipertahankan sepenuh jiwa dan raga mereka. Sikap dan keteguhan mereka yang rela berkorban itu didasari oleh keyakinan yang mantap bahwa agama Islam adalah satu-satunya tali pegangan yang paling kuat untuk menyelamatkan diri dari arus dan gelombang kesesatan, kehancuran, serta kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Sesungguhnya tiada kesesatan yang paling besar bagi seorang muslim kecuali apabila ia telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hidup. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati nabiyya." Telah kutinggalkan bagimu dua perkara, yang apabila engkau berpegang pada keduanya, tidaklah engkau akan tersesat, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Untuk itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita hendaknya senantiasa berusaha mengikuti jejak dan perintahnya agar kita termasuk golongan orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, sesungguhnya kaum muslimin tidak akan tersesat kalau di dalam hati mereka terdapat keimanan yang mendalam untuk mempercayai, menghayati serta mengamalkan Al-Qur'an. Selain itu, juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam segala hal. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, semua ucapan Nabi Muhammad SAW pasti benarnya, dan semua peraturan beliau tidaklah bertentangan dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tepatlah kalau dikatakan bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh yang harus kita ikuti, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian singkat yang sudah dipaparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis harus kita pahami, hayati, dan amalkan. Selain itu, kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan dan pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi seorang muslim yang selalu beriktibar kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dawatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Qimus shalah.